sudah Umi share atau belum ya nilai PM itu? Halo, apakah Belum, Umi. Hah? Belum? Belum ya. Tapi sudah perasaan sudah selesai dan sudah saya berarti hanya dalam bayangan. Tapi alhamdulillah sudah selesai nilainya. Coba saya lihat nilai ke PM kimia ya. Materi kelas 12. Iya ya, harusnya sudah persiapan remet ya. Saya lupa juga harusnya sudah remet. Karena lagi banyak-banyaknya pelatihan ini jadi saya nilai UH1 PM kimia. Tunggu mau dibuka biar nanti kalian bisa lihat ya. Kan memutar lagi lama kali. Oke, jadi hasil UH-nya sudah ada dari pekan kemarin, berarti cuma Umi lupa share. Insya Allah sebentar saya share screen-nya. Kemudian untuk yang materinya, untuk PHB nak ya, untuk PHB. Untuk remedinya bagaimana Umi? Ya, untuk remedinya sama sih seperti kemarin, sudah ada soal yang lain yang sudah Umi siapkan. Nanti remedi dan ya seperti biasa akan Umi koreksi lah begitu. Nah, apakah materi yang akan ada di PHB kemarin ikatan selesai, kemudian nanti tambahannya adalah materi sampai hari ini. Apakah materinya? Sebelum masuk ke materi, Umi akan share dulu nilai UH. Jadi biar tahu siapa yang remet dan siapa yang tidak. Sebelumnya lagi siswa yang masuk PM Kimia itu ada 36 ya atau 37. Yang hadir sekarang baru 19. Yang lainnya kemana? Itu yang saya tidak tahu. Mana ini Excel-nya? Excel-nya belum muncul ya. Apa ini? Tunggu ya, saya mencoba Excel-nya sudah nggak muncul ini malahan. Enggak ada. Apa ini? Nilai UH PM Kimia 1. Tunggu ya, dia tidak terbuka ini, terputar. Nah, ini dia. Oke, saya kembali dulu. Share. Apakah sudah nampak di layar kalian nilai Excel saya? Insya Allah di sini jaringan sudah aman sih, saya sudah masuk kamar hotel, insya Allah syukur. Tadi jalan. Oke, dapat dilihat di situ nilainya? Masih muter, Umi. Sudah, Umi. Sudah, Umi, sudah. Iya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa laptop ini kalau dipakai Zoom itu kok sekarang mulai mengalami kekacauan hidup. Hilang suara kalian. Karena ini jaringannya bagus loh. Saya ini di kamar hotel. Karena pelatihan di Makassar ini lagi izin untuk ngajar. Oke, saya bacakan saja. Kalau tidak nampak, Alvita dapat 50, Alia dapat 76, Anas 88, Andimas 62, Rifatul 80, Ayumi 14, Dela 46, Dwi Kurnia 58, Fajri 84, Farah 74, Farhatul 80, Indah 34, Kartika 58, Marhani 76, kemudian Mariam 64, Eldivo 82, Arik 68, Falih 74, Gonem 90, Quraish 94, Muhammad Rifki 42, Muhammad Sakib 88, Muhammad Zaik 68, Nailul 48, Nur Hikmah 64, Rahma 52, Sri 58, Siti Anissa 96, Vio 52, Yesiana 94, dan Zaidan 100. Jadi dari siswa sebanyak 37 ya, kalau tidak salah siswanya di PM itu yang sudah UH baru 31. Yang lainnya tidak ada informasi ke saya apa yang terjadi dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang di situ nilainya masih merah-merah, ada berapa orang ya yang merah ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 siswa yang nilainya masih merah.
nanti ya remet begitu. Kapan ya waktunya remet? Nanti silahkan dikomunikasikan di grup. Kamu kapan siap remetnya? Nanti akan Umi share soal remet untuk dikerjakan. Soalnya masih setara kemarin, hanya diganti senyawa-senyawanya ya. Jadi silahkan dipelajari dengan baik itu soal yang sudah ada di classroom ya. Jadi paling hanya diganti senyawanya. Nah, itu terkait dengan nilai PM kimia. Ada yang ditanyakan sebelum saya ganti share screen? Atau sudah cukup? Jelas nilainya? Tidak ada suara, berarti saya anggap sudah. Selanjutnya masuk ke materi kita hari ini, tambahannya adalah masuk ke ini dia. Share. Kok sudah langsung ke akhirnya? Harusnya di atas ini. Kita kemarin sudah sampai dengan posisi 2 dimensi dari susunan atom-atom kristal logam. Ya. Seperti apa kemarin sudah kita bahas, belum sampai di sini ya. Kemarin baru selitan ya. Nah, jadi kemarin kita sudah masuk ke selitan ini untuk posisi selitan oktahedral dan selitan tetrahedral. Materinya ini insya Allah akan segera di-share di kelas, di grup ya. Minta tolong kalau Umi sudah ngomong baru Umi lupa, ingatkanlah. Uminya kadang suka putar-putar PM kimia, kelas kimia, baru lagi nanti grup ini, grup itu, Masya Allah. Jadi ada kalanya lupa. Umi jelas mengingatkan di sini bagaimana susunan dari rapat heksagonal. Jadi di situ ingat-ingat namanya. Yang pertama yang kita kenal dari susunan kristal logam adalah susunan rapat heksagonal atau HCP, hexagonal close packing. Di dalamnya ada selitan atas susunan AB, jadi ada lapisan A dan B. Di situ ada selitan yang dimasuki. Di situ ada selitan yang disebut dengan selitan oktahedral dan selitan tetrahedral. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada susunan atom-atom dalam kristal. Di sini kan tadi kita sudah membentuk yang ini ya, yang di sebelah kirinya. Ini kan posisinya untuk HCP, hexagonal close packing, ini kan AB, AB, AB. Misalkan dari AB, AB itu kita ambil satu bagian ABA, begitu, maka kita akan mendapati susunan seperti ini. Jadi si heksagonal secuil, di tengahnya ada, baru heksagonal lagi. Bila kita ambil satu bagian dari susunan HCP ini, maka kita akan menghasilkan bentuk seperti ini. Gambar yang kedua. Dan yang kedua ini, gambar yang kedua ini, dia akan memiliki nama sendiri. Jadi dari HCP itu nanti akan ada nama-nama yang lebih jelas, yang di situ diambil per bagian atom yang membentuk ikatannya. Jadi itu kristal besar dipecah, nanti akan muncul kristal-kristal kecil yang memiliki bentuk tertentu. Kok sudah ke situ sih, tadi mana ini? Jadi ini adalah akhir dari tadi ya, posisi satuan heksagonal. Ini kalau ditulis ini susunan rapatnya ini seperti ini. Jadi ini ada kubus berpusat badan begitu nanti. Tapi ke belakang lah kita membahas satu-satu per bentuk kristal. Ini ada di dalamnya ada satu, kemudian di sini ada bagian-bagiannya membentuk kubus. Ini kubus berpusat badan, nantilah ke belakang. Ini untuk satuan heksagonal yang kemarin kita pelajari. Sekarang masuk ke susunan rapat kubus. Jadi ya kalau yang tadi, jadi sebenarnya materi ini sambungan dari susunan yang mana kemarin kita mulai. Ini, jadi dari sini. Jadi ini nanti ini ada atom-atom heksagonal, kemudian ada di situ susunan heksagonal dengan susunan bujur sangkar. Kemudian nanti mereka disusun-susun. Yang heksagonal kalau disusun-susun membentuk
hexagonal close packing, nanti ada susunan berikutnya. Susunan berikutnya itu yang mana? Yang ini. Jadi kalau yang heksagonal itu susunannya adalah AB, AB. Bagaimana untuk yang susunan rapat kubus? Susunan rapat kubus ini susunannya adalah ABC, ABC. Nanti kalau dia berulang-ulang akan membentuk susunan rapat kubus. Seperti apa sih gambarannya? Begini, nak. Jadi lapisan A ada lapisan B dan lapisan C. Kelihatan ya? Kelihatan lapisan A, lapisan B, dan lapisan C. Baru diulangi lagi A, B, C. Ternyata dia kalau diambil satu bagian, maka akan muncul bentuk yang seperti ini. Jadi tadi yang ABC, ABC, itu kalau diambil satu bagian akan muncul gambar begini ini. Ini namanya adalah satuan kubus berpusat muka. Kalau yang tadi, kok bagaimana sih membacanya satuan kubus berpusat muka? Jadi di muka-mukanya ini ada satu-satu pusat. Tuh, di sana juga ada. Tapi kalau yang susunan heksagonal tadi, ini nanti terbentuknya bagian satuannya adalah susunan kubus berpusat badan. Kok berpusat badan? Di tengah-tengah sini. Tengah-tengah ini ada. Jadi ini adalah kristal paling sederhana dari tadi hexagonal close packing. Jadi dari HCP. Jadi bagian terkecil dari HCP adalah kubus berpusat badan. Body close packing. Sementara kalau di situ dia membentuk ini, posisinya adalah sebagai susunan logam dari susunan rapat kubus. Jadi apa bedanya rapat kubus dengan heksagonal? Jadi kalau heksagonal itu AB-AB, begitu. Kalau yang rapat kubus itu ABC-ABC. Kalau yang AB-AB itu bagian terkecilnya akan membentuk kubus berpusat badan. Kalau yang susunan rapat kubus itu ABC-ABC, bagian terkecilnya akan membentuk susunan kubus berpusat muka. Ini kan kalau dibayang-bayangkan susah nih. Ini nanti akan ada bagian penilaian. Semua perhatikan bahwa nanti sampai dengan penyusunan kubus berpusat badan dan berpusat muka, jadi mulai dari heksagonal. Jadi nanti heksagonal close packing jadi heksagonal, kemudian rapat kubus, kemudian kristalnya yang paling kecil adalah kubus berpusat badan dan kubus berpusat muka. Itu nanti akan menjadi tugas yang harus kamu bikin, yang mana dia sampai PHB ini kan kita belum punya tugas ini untuk praktik. Jadi nanti kalian tugasnya adalah membuat modeling, begitu ya. Jadi kalian silakan membuat susunan kristal logam modeling dari bola-bola, yang mana nanti kalian akan membuat susunan rapat heksagonal. Di sini dia sampai terbentuk. Tunggu tab ya. Di sini di dalam susunan rapat heksagonal, selain susunan rapat heksagonal, kamu akan membuat susunan kristal kubus berpusat badan. Kemudian yang susunan rapat kubus, kamu akan membuat bagian terkecilnya, yaitu kubus berpusat muka. Apa ini? Karena masih dalam bayangan, tapi nanti kalau kamu membuat, kamu akan jadi paham. Jadi kristal logam itu ternyata kalau kita pecah-pecah, itu bisa membentuk yang agak besarnya adalah susunan rapat heksagonal. Ternyata dari susunan rapat heksagonal itu bisa diambil paling terkecil membentuk kubus berpusat badan. Selanjutnya yang kedua adalah susunan rapat kubus. Susunan rapat kubus ini kalau kita pecah itu bisa membentuk kubus berpusat muka. Ini adalah konsep pertama yang menurut saya relatif
lebih paling mudah di dalam konsep susunan atom-atom pada kristal logam. Kemudian setelah ini dibuat, di situ tentunya harus didokumentasikan. Jadi dijelaskan dalam video singkat, dikirim di grup WA kelas PM Kimia. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo? Apakah ada pertanyaan di sini? Dikumpul terakhirnya pas PHB-nya, Umi. Apa, Nak? Terakhir dikumpulnya pas PHB, Umi. Ya, jadi nanti pengumpulannya pas PHB. Jadi kita punya waktu 1 pekan ya. Nah, kemudian pas waktu PHB apakah ada mengerjakan soal begitu ya. Jadi untuk PHB tulis, tapi ini ikhtiarnya ya. Maksudnya saya membuat jadwalnya pas PHB itu kan biar nilai semua masuk. Jadi nilai masuk itu kan harus ada nilai keterampilan, ada pengetahuan. Nah, di situ untuk pengetahuannya kan biar lengkap udah ada UH tuh. Kemudian nanti bisa jadi saya ambil nilai tugas dan keterampilan di videonya ya. Kemudian nanti untuk PHB-nya sendiri ya ada soalnya mulai dari ikatan sampai dengan ini, sampai dengan kristal ini. Bagaimana? Apakah insya Allah boleh ya? Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, apakah ada pertanyaan? Jadi nanti, ya silakan ada yang bertanya, Mariam. Iya, jadi untuk menyusunnya kamu bisa pakai bola-bola. Bola-bola. Jadi contohnya ya, kan kalau yang heksagonal dan rapat kubus tadi sudah di atas. Misalkan yang berikutnya kan dari bagian heksagonal harus ada kubus berpusat badan dan ada kubus berpusat muka untuk yang kristal kubus, rapat kubus. Jadi nanti mana ini? Jadi yang misalkan ini tadi kan sudah ada susunan kubus berpusat badan ya, yang bagian dari pecahan dari heksagonal. Ini nanti ada bola di tengah satu, kemudian nanti di sini ada bola-bola lagi. Ini kan tentunya kalau bola-bola nempel-nempel ya, tidak ada jarak yang begitu. Jadi nanti kamu akan membuat modeling dari yang pertama adalah susunan heksagonal, kemudian di dalamnya ada kubus berpusat badan, kemudian yang berikutnya adalah susunan rapat kubus, yang nanti pecahannya berikutnya adalah kubus berpusat muka. Mana kubus berpusat muka? Ini dia. Nah, ini. Jadi 4 yang akan dibikin. Di situ selama prosesnya akan Umi lihat sebagai sebuah keterampilan begitu ya. Kemudian laporan hasilnya itu nanti bisa dimasukkan ke nilai tugas atau ke dalam bagian PHB. Tapi saya PHB-nya rencananya tetap harus ada tes, ada soal maksudnya secara biar dipertanggungjawabkan ke akademik. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup paham? 28 yang bergabung, masih 9 orang yang enggak ada. Ada pertanyaan di situ? Belum, Umi. Untuk remedinya bagaimana, Umi? Remedinya nanti mencari waktu akan masuk di classroom kembali dan mengerjakan soal esai juga, cuman beda senyawa. Kemudian Awan, Umi, nilai maksimal setelah remedi berapa? Nilai maksimal setelah remedi, kalau yang kelas kimia 80 ya kemarin ya, berarti nanti ini juga bolehlah 80. Biar nilainya bagus-bagus hati. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya akan mengeklik ke sini. Jadi yang tadi, kalau yang tadi itu ada susunan heksagonal, pecahannya adalah kubus berpusat badan seperti ini. Di dalamnya ada informasi bahwa nanti di setiap kristal itu, logam-logam itu memiliki yang disebut dengan bilangan koordinasi.
Nah, bilangan koordinasi itu rancangan penyusunannya pakai hitungan panjang. Ada di bagian bawah-bawah sih nanti Umi ajarkan, cuman cukup ditahu bahwa masing-masing model dari kristal logam ini akan memiliki yang disebut dengan bilangan koordinasi. Untuk apa bilangan koordinasi ini? Nanti ke bawah lebih jauh, dari situ nanti akan mempengaruhi sifatnya tentunya. Kita mulainya dari yang ini ya, tadi sudah. Yang heksagonal tadi lupa ya, saya belum menyampaikan bilangan koordinasinya ada enggak. Kalau enggak ada ya sudah, enggak apa-apa. Oh, kalau ini memang masih asal penyusunan dari kubus berpusat muka yang berasal dari rapat kubus begitu ya. Jadi susunan rapat kubus kalau dipecah membentuk FCC, face center kubik. Jadi kubus berpusat muka. Oke, lanjut saja langsung ke sini. Jadi tugas yang untuk PHP sudah paham ya. Jadi tadi kembali lagi dari susunan heksagonal pecah menjadi kubus berpusat badan. Di situ dia memiliki bilangan koordinasi 8. Apa itu bilangan koordinasi? Akan ada bahasanya di bawah hari ini. Biar materinya selesai untuk persiapan PHB, Umi mengenalkan adanya susunan kubus mulai heksagonal, rapat kubus rapat ya, susunan rapat kubus, kemudian susunan kubus berpusat badan, kemudian yang berikutnya adalah susunan berpusat muka. Jadi ada di muka-muka, ini awalnya berasal dari susunannya berasal dari yang rapat kubus. Tunggu, ada contohnya ini di sini. Ini tadi yang kubus berpusat badan itu dimiliki oleh siapa? Kristalnya logam apa? Di sini contohnya adalah kristal logam kalium dan vanadium. Jadi kalau kita memecah kalium, kristalnya seperti ini. Dia membentuk kubus berpusat badan. Kemudian kubus yang berpusat muka, ini contohnya dimiliki oleh aluminium, tembaga, perak, dan emas. Pengembangan dari kubus-kubus dari susunan atom-atom kristal ini selain heksagonal, rapat kubus, kubus berpusat badan, kubus berpusat muka, ada yang membentuk susunan rombohedral. Kalau ini berasal dari apa, Mi? Ya di sini pecahan-pecahan kristal yang mana nanti kristalnya membentuk struktur yang sangat sederhana. Sebenarnya ini hanya kubus sederhana, hanya dia miring. Ini namanya disebut susunan rombohedral. Susunan rombohedral ini dimiliki oleh AS, SB, dan BI. Astatit, spandium, dan bismut. Jadi gambarnya seperti ini ya, rombohedral. Insya Allah nanti PPT-nya Umi kasih lah, biar kamu belajar dan nanti pas PHB bisa ngerjakan dengan baik. Bagaimana itu rombohedral awalnya? Jadi begini, awalnya sebenarnya dia adalah dari kubus sederhana. Dari kubus sederhana baru dia dimiringkan. Terbentuklah dia ini. Jadi ini ada panah ya, pemiringan begitu secara diagonal. Sehingga membentuk dia rombohedral. Rombohedral dimiliki oleh siapa saja? Rombohedral tadi sudah disampaikan AS, SB, dan BI. Kemudian selain rombohedral adalah susunan kristal intan. Susunan kristal intan ini spesial. Kita belajar di ikatan, lalu intan itu bagian dari karbon. Intan itu adalah bagian dari karbon, begitu, yang memiliki struktur tetrahedral ya, tetrahedral yang sambung menyambung begitu. Di sini membentuk susunan raksasa sebagai ikatan kovalen yang menyebabkan kristal ini bisa memantulkan cahaya-cahaya di antara ini panjang ikatannya yang membuat dia menjadi indah dan tentunya mahal ya. Saya rasa untuk hari ini saya menjelaskannya sampai susunannya adalah pengembangannya adalah di rombohedral, kemudian sampai ke intan.
Memangnya ngapain sih belajar begitu? Memangnya benar terjadi. Di sini sudah dibuatkan, Nak. Jadi ada logam-logam itu ada model-modelnya. Jadi kayak BE itu adalah HCP. Berarti BE itu kristalnya, logam kristalnya berbentuk heksagonal close packing begitu. Kemudian misalkan di situ lagi apa ya yang bentuknya beda? Nah, ini kalium. Nah, kalium berarti dia adalah kubus berpusat badan begitu. Kemudian ada di situ yang segitiga mana ya? Segitiga itu berarti dia rombohidral. Apakah ada? Oh, ada. Ini SP. Dia adalah rombohidral. Yang lonjong ini adalah kubus primitif. Mana kubus primitif? Ini. Kubus primitif itu hanya begini, Nak, modelnya, Nak. Jadi ini awalnya kubus primitif. Kalau dia mengalami proses secara pergeseran secara heksagonal, maka akan membentuk rombohidral. Nah, apakah benar ini ada? Ya silahkan nanti dicari di literatur. Kamu akan melihat bahwa kristal-kristal logam yang mana sudah dijelaskan di awal tadi strukturnya itu dimiliki oleh unsur-unsur yang ada di sistem periodik yang sudah kita kenal. Saya rasa di situ dulu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ngeh nih, nggak paham ini. Iya, kalau hanya dilihat simbol-simbol begini, mungkin dalam bayangan. Tapi nanti kalau kamu di situ pas membuat model-model, kamu akan jadi paham ya. Ya Allah, Mi, apa yang terjadi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa yang terjadi, biasa saja. Tadi ini mana bentuknya? Ini kubus oh ya sudah, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalian nanti yang dibikin 4 saja, begitu untuk yang PHB, yaitu kubus berpusat muka, kubus berpusat badan, kemudian rapat kubus, dan heksagonal. Kira-kira kalau kamu nanti membuat dan ada masalah bagaimana, Mi? Ya, tanya ke Umi, nanti kan Umi tinggal menjelaskan. Tapi kalau kamu nanti membuat modeling, saya rasa kamu memang akan semakin mudah membayangkannya. Jadi nanti dari bola yang ada, usahakan nanti untuk satu bentuk memiliki warna satu bentuk warna satu bentuk warna satu, begitu, Nak ya. Jadi dalam satu bentuk itu jangan bermacam-macam warna, nanti susah membayangkannya. Jadi misalkan di Dela mau membuat susunan rapat kubus. Di situ susunan rapat kubus, ya berarti kamu bikin warnanya berbedanya, kalaupun mau dibuat berbeda hanya per lapisannya. Kan kalau rapat kubus dengan heksagonal, itu kan lapisannya AB heksagonalnya, kemudian kalau rapat kubus ABC. Boleh yang berbeda adalah hanya perlapisannya. Tapi kalau nanti sudah ada kayak kubus berpusat badan, kubus berpusat muka, itu usahakan yang berbeda hanya atom pusatnya, tapi yang diikat sama. Tahu maksudnya, Umi? Halo? Saya ngomong dengan siapa ya? Apakah ada murid Umi di sini? Iyo. Jadi Umi, saya masih tidak ada bayangan begitu. Nanti kalau kamu sudah punya bola, mesti kamu akan punya bayangan. Jadi awalnya disusun dulu dalam posisi heksagonal, kemudian yang satu dalam yang awalnya bentuknya totalnya adalah 2 begitu ya. Kan 2 tengahnya 1 begitu. Kemudian yang satu hanya 3, kemudian lagi 8 lagi disusun, itu nanti akan membentuk kristalnya adalah heksagonal. Kemudian yang berikutnya lagi ABC, berarti yang 8 dulu, kemudian 3, kemudian 3 lagi dibalik, terus ABC. Nanti kamu akan mendapati bentuk begitu. Karena kalau hanya saya jelaskan begini, mesti dalam bayang-bayang kamu nggak connect. Tapi kalau sudah membuat, insya Allah kamu jadi paham.
Ya, memang yang paling memungkinkan untuk belajar kristal ya membuatnya begitu. Kalau di lab ya pakai molimo, tapi kan kita nggak di lab ya, jadi silahkan nanti membuat. Kenapa pakai bola ya? Yang menurut saya lebih mudah, ngelemnya juga mudah dibandingkan pakai plastisin itu meok-meok, jadi susah dia akan lepas-lepas. Kalau pakai bola wujudnya agak besar, kemudian dia bisa dilem pakai double tip, begitu akan terbentuk model-model yang cantik. Jadi kalau yang tahun lalu saya melihatnya anak-anak jadi bisa paham dari yang dibikin. Karena kalau hanya dari kubus yang di-share di PPT itu susah membayangnya. Tapi kalau membuat jadi dia tahu, oh ini pusat badannya. Oh berarti ini ke sini tertarik, ke sini ke sana, ke sana. Oh ini kubus berpusat badan. Kalau berpusat muka bagaimana ya? Ya dibikin, ditumpuk nanti. Oh ini yang nongol. Jadi pusatnya itu dibedakan warnanya biar tahu. Jadi kalau oh ini berpusat badan berarti yang tengahnya itu dikasih warna beda. Oh ini berpusat muka, yang bagian pusat mukanya itu dikasih warna beda. Tapi jangan macem-macem begitu. Jadi yang ujung-ujungnya ya jangan merah putih kuning hijau jangan. Tapi yang warnanya berbeda hanya yang di pusat badannya, yang di pusat mukanya begitu ya. Jadi insya Allah nanti prosesnya kamu videokan, didokumentasikan begitu, kemudian dikirim ke Umi, akan Umi nilai begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ini asli yakin? Yang bergabung di sini hanya 28, yang tidak ada berarti 9 orang. Apaan Umi, saya belum ikut UHA. Oh, kalau belum ikut UHA nanti berarti harus nyari waktu untuk kamu menyusulnya. Jadi Umi ulangi lagi, ada remet UHA pertama, nanti waktunya disepakati di grup. Kemudian pekan depan ada PHB kita tetap akan ada tes tulis, begitu ya. Dan di situ waktu pengumpulan video sebagai tugas yang sudah Umi sampaikan, nanti dia akan diambil nilainya sebagai nilai keterampilan dan tugas ya. Insya Allah bisa terselesaikan. Kapan deadline pengumpulannya? Ya pas PHB itu adalah terakhir mengumpulkan. Rumit, Mi, nggak bisa keluar beli bola. Sekarang sudah tidak PPKM yang level 4 ya, semua sudah PPKM-nya sudah mulai turun-turun. Kamu bisa keluar rumah dan membelinya ya. Awan Umi, Marhani Amalia izin vaksin. Oh ya, Marhani izin vaksin nanti Om catat. Oh ya, sebelumnya biar lupa ya untuk laporan, saya harus memfoto dulu kalian muka. Ayo, Umi mau foto, silakan membuka mukanya. Kasihan sekali ini di laporannya mukanya tanpa muka. Oke, Anas, ada pertanyaan, Anas? Mukanya buka dulu, mau Umi foto. Ya ampun, susahnya membuka kamera. Hai Faiza, sehat? Ya Umi, alhamdulillah sehat. Kemarin penerimaan penghargaan. Jadi satu orang Iya, dapat berapa Umi. juta hadiahnya, Uti? Belum dikonversi Umi. Tapi sudah dikirim, sudah ditransfer. Itu kurang tahu Umi, soalnya nanti pihak Koreanya langsung yang akan koordinasi dengan pihak sekolah, kemungkinan besar. Teman-teman, Faiza mendapatkan